Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, marilah kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, utamanya di bulan Ramadan ini, bulan yang hanya mengubah jadwal makan kita, tapi bulan yang bisa merubah kehidupan seseorang, seperti 3 kisah yang akan saya sampaikan. Hadirin sekalian, di bulan Ramadan Allah memberikan hidayah kepada seorang lelaki yang dikenal dan ditakuti di Mekah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jarang diketahui adalah sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa. Secara khusus Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 Umar." Siapa 2 Umar itu? Yang pertama adalah Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah membelokkan langkahnya. Ia justru sampai di rumah adiknya yang diam-diam telah masuk Islam. Di sanalah Umar mendengar bacaan surah Thaha. Bukan dibaca dengan merdu, tapi dengan suara gemetar karena takut. Hal yang jarang diceritakan, Umar tidak langsung tersentuh akan bacaan surah Thaha ini. Ia justru berkata, "Aku tidak akan menyentuh lembaran ini sebelum aku mandi." Ia menunjukkan bahkan sebelum hidayah sempurna, fitrah menghormati kebenaran sudah ada di dalam dirinya. Dan dari kisah Umar ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang yang namanya hidayah bukan saat niat kita lurus, tetapi saat hati kita masih jujur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemudian, masih juga di bulan Ramadan, Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, menjadi Amirul Mukminin, pengganti Abu Bakar As-Siddiq yang wafat. Pada saat itu, di bulan Ramadan ini, kota Yerusalem hendak diserahkan oleh penghuninya, oleh salah seorang pendeta di sana kepada kaum muslimin. Namun dengan satu syarat yang amat sangat berat, yaitu bahwa kota Yerusalem ini hanya akan diserahkan kepada khalifah secara langsung. Mereka tidak ingin diserahkan kepada yang lainnya. Akhirnya Umar dari Madinah pergilah ke kota Yerusalem menggunakan tunggangan, menggunakan unta. Untanya cuma 1 dan dia cuma pergi berdua saja dengan salah seorang pembantunya, dan mereka bergantian sampai tiba di gerbang kota Yerusalem. Ketika waktunya adalah Umar yang menggendong unta tersebut dan pembantunya yang berada di atas punggung unta. Ketika akan menyerahkan kunci gerbang Yerusalem, mereka kaget, ternyata yang di atas unta bukanlah seorang khalifah, tapi pembantu khalifah, dan yang membawanya adalah Umar bin Khattab. Mereka kaget dengan itu. Karena apa? Tidak akan ada seorang pemimpin yang mau bertukar posisi dengan bahkan pembantunya sendiri, kecuali Umar ini. Mereka terkejut bukan karena wibawanya, tapi lebih karena kesederhanaannya. Dan hal yang jarang diketahui dari peristiwa ini adalah ketika di gerbang itu Umar berjalan kaki di lumpur. Penduduk Yerusalem berkata, "Wahai Umar, biarlah kami tukar posisi itu agar engkau tampak seperti penguasa." Umar menjawab dengan tenang, "Kita dimuliakan oleh Islam, bukan oleh kendaraan atau pakaian."
Dan kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan Islam tidak selalu datang dengan pedang, tapi sering pula datang dengan akhlak dan keadilan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah yang ketiga terjadi pada tahun 92 Hijriah, di mana ada salah seorang pemuda dari suku Berber yang bernama Tariq bin Ziyad. Beliau mempunyai 7.000 pasukan dengan perahunya melewati Selat Jabal Tariq yang sekarang dikenal sebagai Gibraltar, pergi ke Andalusia karena Andalusia saat itu dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Dan selain itu maksudnya datang ke Andalusia adalah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan hal yang jarang diketahui bahwa peristiwa perginya Tariq bin Ziyad ini ke Andalusia itu terjadi pada bulan Ramadan, di mana sebelum berangkatnya ke Andalusia, Tariq bin Ziyad beserta pasukannya ini memperbanyak ibadah di malamnya, memperbanyak doa. Karena apa? Supaya Allah membantu mereka. Mereka membawa 7.000 pasukan yang sangat sedikit dibandingkan dengan musuhnya saat itu. Ketika sampai di Andalusia, ketika sampai di seberang benua itu, yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad adalah membakar seluruh perahunya. Dan dengan kata-kata, kita akan menaklukkan Andalusia atau kita akan mati. Tidak ada jalan pulang. Dan dari pasukan kecil inilah lahir peradaban Andalusia yang sangat hebat, di mana di kota-kota seperti Cordoba, Malaga, Granada, dan lain-lain, ilmu pengetahuan berkembang pesat, cahaya akan Islam, kedokteran, dan lain sebagainya, rumah sakit, pemandian, dan lain sebagainya begitu luas. Sementara di bagian Eropa lainnya, mereka bahkan masih belum tahu tentang toharoh, tentang bersuci. Mereka tidak tahu tentang itu. Sementara di Granada penuh dengan cahaya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan dengan keputusan yang sangat luar biasa dari Tariq bin Ziyad, yang pilihannya hanya dua saja, menaklukkan Andalusia atau syahid, dan dua-duanya adalah hasil yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, 3 kisah tadi mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan bisa merubah seseorang, bisa merubah satu kota, dan juga bisa merubah satu benua. Dari Umar masuk Islam, bagaimana tentang hati ditaklukkan. Kedua, tentang Yerusalem, bagaimana akhlak dimuliakan. Dan yang ketiga, tentang Andalusia ketika ditaklukkan, akhirnya peradaban yang terbaik dilahirkan, yang tidak bisa kita ulangi sampai sekarang. Maka jangan remehkan Ramadan. Bisa jadi perubahan terbesar dalam hidup kita dimulai dari bulan ini. Allahumma gfir lana dzunubana wa aslih qulubana waj'alna min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.